Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja, kita merayakan hari Minggu Biasa yang ke-31. Kita kembali diingatkan oleh Tuhan akan tugas dan tanggung jawab yang kita miliki sebagai murid-muridnya. Akan tetapi dalam hidup ini seringkali kita tak mampu melakukan dan menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban dalam hidup ini. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kasihanilah kami.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam diri kami. Ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Demikianlah sabda Tuhan.
batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar kaum Lewi telah menjadi iman karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya. Maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggalkan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu, diucapkanlah sumpah yang menetapkan Anak yang sudah menjadi sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan bahwa Allah itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita hendak bepergian, banyak sarana yang bisa kita pergunakan untuk bepergian. Salah satu transportasi yang hari ini sungguh-sungguh booming, orang kemana-mana naik transportasi ini sekarang, adalah sepeda. Orang hanya pergi ke Bali untuk bersepeda. Artinya sepeda ini sekarang menjadi populer, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya beberapa kali ditelepon umat, diajak untuk bersepeda ke Bali, kan? Wah, tidak cari perkara ya dengan situasi yang semacam ini. Tapi situasinya membuat orang ternyata nyaman dengan bersepeda bersama-sama. Tapi kalau kita melihat, apakah bersepeda itu asal bersepeda? Ternyata tidak. Bersepeda itu harus sungguh-sungguh memperhatikan segala aspek dengan baik, memperhatikan segala hal dengan baik, termasuk kondisi sepedanya. Kalau kondisi sepedanya tidak baik, maka bukan keselamatan yang akan diraih, tetapi justru celaka yang akan didapat. Maka sebelum orang bersepeda, pasti kondisinya akan dicek terlebih dahulu. Yang paling utama apa? Bannya. Bannya sesuai enggak ini dengan medan yang harus dijalani? Kalau medannya aspal, maka bannya harus model bagaimana? Kalau bannya yang kecil, berarti medannya harus bagaimana? Semua harus disesuaikan, tidak mungkin asal begitu saja naik. Dan tidak mungkin kalau kondisi bannya tidak baik lalu dinaiki, pasti yang didapat bukan selamat tetapi celaka. Inilah yang terjadi dalam hidup kita. Hidup kita sebagai murid Kristus itu seperti halnya demikian. Yang menopang kita untuk melakukan perjalanan sampai kepada Bapa ada dua hal. Dan dua hal ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Pertama apa?
Pertama adalah perintah untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini perintah yang pertama yang akan menopang perjalanan kita menuju kepada Bapa. Yang kedua yang akan menopang perjalanan kita menuju kepada Bapa adalah perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan kedua perintah inilah yang akan membawa kita, yang akan membantu kita dalam perjalanan kita menuju kepada Bapa. Dan dalam bacaan Injil tadi kita diingatkan oleh Tuhan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita memperhatikan hal tersebut. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya saat ini, apakah kita sudah melakukan kedua perintah tersebut dalam hidupku? Kalau kita berani mengatakan sudah, seberapa jauh aku melakukan perintah itu? Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi jiwa kita. Pertanyaan mendasar yang patut kita refleksikan dalam hidup kita. Kapan saja aku datang bersatu dan bersimpuh di depan Tuhan? Dalam hidupku, seberapa sering aku datang bersatu dengan Tuhan? Seberapa besar kerinduanku untuk bersatu dengan Tuhan yang mengasihi aku? Pertanyaan ini yang harus kita refleksikan dalam hidup kita pertama-tama. Kalau kita sudah mengatakan, aku sering, kapan aku sering datang kepada Tuhan untuk bersimpuh di depan kakinya? Saat aku senang? Saat aku bersuka cita? Saat aku gembira? Atau saat aku sedang memiliki masalah? Saat aku sedang memiliki problem dalam hidupku? Kalau aku memiliki problem dalam hidupku, aku baru mencari Tuhan. Apakah aku benar-benar mencintai Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budiku, dengan segenap kekuatanku? Ataukah jangan-jangan Tuhan hanya sebagai sarana untuk pemuas keinginanku semata? Maka pertanyaan ini yang harus kita refleksikan terus-menerus dalam hidupku. Yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti diriku sendiri. Apakah aku sudah mengasihi sesama manusia seperti diriku sendiri? Kalau sudah, bagaimana relasi yang terbangun di dalamnya? Kalau kita minta didengarkan, kalau kita minta dihargai, kalau kita minta dihormati, apakah kita juga mau menghargai, menghormati, mendengarkan sesama kita? Suami mau mendengarkan istrinya, suami mau menghargai istrinya, istri mau menghargai, mau mendengarkan suaminya, atau orang hanya menuntut untuk dihargai tetapi tidak mau menghargai. Orang menuntut untuk didengarkan tanpa pernah mau mendengarkan. Yang terlihat seringkali menipu. Dan itulah yang kita tampilkan dalam relasi kita dengan sesama kita. Seolah-olah baik di rumah, baik. Ternyata di luar, waduh, enggak karu-karuan. Dan inilah yang terjadi dalam hidup kita. Dan relasi semacam inilah yang harusnya kita hindari dalam hidup kita.
Kita bukan hanya ingin dilihat menjadi baik, seolah-olah baik, tetapi dalam hidup ini kita harus berjuang untuk menjadi baik. Kalau aku tidak mau orang lain memperlakukan diriku seperti itu, maka jangan pernah lakukan itu kepada orang lain. Kalau aku tidak mau istriku, suamiku mengkhianati aku, maka jangan pernah khianati suami dan istri Anda. Kalau Anda tidak mau disakiti oleh pasangan Anda, jangan pernah menyakiti pasangan Anda. Kalau Anda tidak mau dikecewakan oleh pasangan hidup Anda, jangan pernah mengecewakan pasangan hidup Anda. Dan inilah yang diminta oleh Tuhan dalam hidup kita. Maka mari kita bersama-sama berjuang dalam hidup kita, memperbaiki hidup kita, melihat dua hal yang menopang perjalanan hidup kita kepada Bapa. Apakah sudah sesuai dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kalau belum, mari kita perbaiki dengan pertobatan dalam hidup kita, sehingga bukanlah maut yang kita dapatkan, tetapi keselamatan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, karena dua hal yang menopang ini dalam kondisi yang baik. Dua hal yang menopang perjalanan hidup kita kepada Bapa dalam kondisi yang prima. Karena kita sering dan selalu melihat kondisinya. Dan cara melihat kondisi kedua hal ini adalah dengan refleksi. Ketika kita sudah mulai mengetahui ada yang tidak beres, maka harus diperbaiki. Dan cara memperbaikinya adalah dengan pertobatan. Dan itulah yang dinantikan oleh Tuhan dalam hidup ini, sehingga perjalanan kita sampai kepada Bapa sesuai dengan apa yang kita rindukan dan kita harapkan, bukanlah maut yang menanti, tetapi keselamatan karena bersatu dengan Tuhan yang mencintai kita dalam hidup ini. Dan kita dihantar oleh dua hal yang menopang, yaitu cinta kepada Allah yang kita wujudkan dengan cinta kepada sesama kita. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita. Setelah disegarkan dengan sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita di hadapan Allah. Kita nyatakan iman kepercayaan kita di hadapan Allah bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita adalah perintah yang utama. Marilah berdoa kepada Bapa kita, sumber kehidupan dan keselamatan kita. Bagi Gereja Yesus Kristus. Ya Bapa, bimbinglah dan berkatilah gerejamu, agar berani semakin terlibat dalam memperhatikan mereka yang kurang beruntung dan kurang dikasihi di masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, tuntunlah para pejabat pemerintahan
agar selalu bersikap adil terhadap warganya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dipandang sebagai sampah masyarakat, ya Bapa, semoga kami tidak menghakimi orang-orang yang tersisihkan itu, melainkan menunjukkan kebaikan, pengharapan, dan pengertian untuk membantu mereka menjadi bagian penuh dalam masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua sebagai warga komunitas Kristiani di sini, ya Bapa, semoga dalam komunitas Kristiani ini kami saling memberi semangat, bukannya saling mempersalahkan dan membenci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi paroki Santo Vincentius Paulo Kediri yang kita cintai, ya Bapa, semoga paroki ini menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya benih-benih panggilan menjadi imam, biarawan, dan biarawati, sehingga warta Paskah sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang melalui pewartaan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa dan lemah ini. Mampukan kami mendekati sesama dengan kasih yang sabar dan hormat, sebagaimana kami alami di dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di permulaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga berkat roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, kami semakin menyerupai putramu dalam cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Saudara Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Mari
marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Suralaya dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu. Dengan mengubah kodratnya menyebabkan kami jatuh, menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Kau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, gadai terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Secara
setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas warisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, bersama semua uskup dan semua rohaniawan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang telah berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan panjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja panjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan dan bersama. bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
kita doakan doa Ardas Keuskupan Surabaya. Ya Bapa, kami bersyukur telah memasuki tahun pertama, melaksanakan hasil MUPAS kedua dalam mewujudkan arah dasar Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Tuhan Yesus Kristus, di tengah keprihatinan menghadapi pandemi COVID ini, bersama suka duka, kecemasan, dan pengharapan masyarakat, kami hendak mengenali diri-Mu lebih sungguh-sungguh dan menangkap misteri keselamatan yang Kau wariskan melalui perutusan gereja-Mu yang kudus. Ya Roh Kudus, kami mohon karunia-Mu agar kami berjalan dalam kebenaran, dikuatkan dalam iman dan pengharapan, dan dibesarkan hati kami dalam kasih. Jiwailah diri kami, baik secara pribadi maupun persekutuan, dengan semangat solidaritas, kerjasama, dan saling menyelamatkan. Dengan teladan keluarga Kudus Nazaret, semoga kami semakin mengenal Yesus Kristus sebagai Guru dan Tuhan dalam keluarga, komunitas kecil lingkungan, stasi, serta paroki, untuk mewujudkan jati diri gereja di tengah masyarakat. Doa ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima ini. Ajarilah kami untuk selalu saling menaruh cinta kasih satu sama lain, dan antarlah kami untuk memasuki kerajaan-Mu, yaitu kerajaan damai sejahtera yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih atas segala karya pelayanan Anda. Kita siapkan hati mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku, semua jalan di dunia ke surga mengantarmu, dan desiran angin riang ke surya membawamu. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku.